Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-218 yang dimana pada episode sebelumnya deru angin memecah langit saat rombongan besar klan Gu akhirnya tiba. Di barisan depan, Ling Quan melihat Xiaoyan berdiri tegak di sana. Dalam hatinya, pemuda yang dulu diremehkan kini telah tumbuh menjadi sosok yang bahkan melukai orang suci iblis. Di sisi lain, Gu Dao segera mengambil alih keadaan. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Xiaoyan adalah contoh nyata keberanian klan Gu. Meski muda, ia berani mempertaruhkan nyawa melawan Hun Sha. Kata-kata itu membuat para prajurit terdiam, sementara Ling Quan menunduk, sadar bahwa jarak kekuatan mereka kini tak terjembatani. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung menyampaikan hal terpenting. Dengan nada serius, ia meminta menghadap Gu Yuan dan melaporkan kehancuran klan Yao. Tak lama kemudian, Xiaoyan berdiri di aula utama klan Gu, berhadapan langsung dengan Gu Yuan dan para tetua agung. Namun sebelum menjelaskan semuanya, Xiaoyan mengucapkan satu nama, klan Tunling. Seketika aula gemetar. Wajah para tetua pucat, bahkan Gu Yuan pun berubah serius. Dari sanalah terungkap kebenaran mengerikan. Klan Tunling adalah pemangsa garis keturunan klan kuno, dan Nihility Devouring Flame milik klan Hun diduga telah mewarisi kekuatan itu. Xiaoyan pun menegaskan satu hal, Hun Tiandi tidak akan berhenti sampai mengumpulkan seluruh giok dewa kuno. Jika ia berhasil menjadi Doudi, maka seluruh benua Douchi akan musnah. Setelah keheningan panjang, Gu Yuan akhirnya berdiri. Dengan suara tegas, ia memerintahkan klan Gu bersiap perang dan mengirim seruan aliansi ke klan Yan dan Lei. Perang kuno resmi dimulai kembali. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Sementara itu, di dalam ruangan, Xiaoyan mulai bekerja. Ia meracik 3 pil obat pembantu khusus untuk menetralisir keganasan energi pil misterius tingkat 9. Mengandalkan Purifying Demonic Lotus Flame saja jelas akan terlalu lambat, oleh karena itu, pil-pil ini menjadi kunci untuk mempercepat proses pemurniannya. Dalam waktu setengah hari, 3 pil berwarna cerah akhirnya siap. Tanpa ragu, Xiaoyan segera menelannya satu persatu, lalu masuk ke dalam kuali api bentukan Little Yi. Selama 10 hari penuh, Xiaoyan tenggelam dalam meditasi yang dalam. Energi cair yang berasal dari kristal-kristal obat di dalam nadinya mulai mengalir deras seperti sungai yang meluap, menciptakan suara gemuruh yang dapat terdengar jelas di dalam tubuhnya. Akhirnya, pada hari ke-11, Xiaoyan membuka matanya yang berkilat tajam. Auranya meledak hebat, bukan lagi sekadar Dou Sheng bintang 6 tingkat awal, melainkan telah melonjak mantap ke tahap bintang 6 menengah. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang begitu padat hingga ia yakin mampu merobek ruang hanya dengan tangan kosong. Ia sedikit menyesal karena tahu tubuhnya akan menjadi kurang sensitif terhadap pil yang sama di masa depan. Namun demikian, rasa puas tetap mengisi dadanya karena pil tersebut telah mempersingkat waktu latihannya selama bertahun-tahun. Pintu rumah bambu itu kemudian perlahan terbuka dan Sun Er masuk membawa cahaya matahari pagi. Ia memberikan ucapan selamat atas kemajuan luar biasa Xiaoyan, namun di saat yang sama, ia juga membawa pesan penting. Sun Er mengatakan bahwa pemimpin dari klan Yan dan klan Lei telah tiba di alam Gu. Ayahnya Gu Yuan meminta Xiaoyan untuk segera menghadiri pertemuan puncak tersebut. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun berdiri dengan tegak. Auranya kini tampak tenang, namun mengandung wibawa yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa panggung untuk perang besar telah sepenuhnya dipasang. Dan sebagai pemimpin aliansi Sky Mansion, ia adalah salah satu pilar utama yang akan menentukan arah serta masa depan benua Douchi. Di bawah bayang-bayang klan Gu dan Hun yang mendominasi, klan Yan dan klan Lei berdiri kokoh sebagai pilar kekuatan yang tak tergoyahkan selama ribuan tahun. Berbeda dengan klan Ling atau Yao yang mulai merosot, garis keturunan kedua klan ini masih mendidih dengan energi yang murni, melahirkan barisan individu berbakat di setiap generasinya. Klan Hun sangat menyadari hal ini. Mereka tahu bahwa klan Yan dan Lei bukanlah kesemek lembut yang bisa diperas dengan sekali tekan. Menghancurkan mereka membutuhkan persiapan yang jauh lebih besar, itulah sebabnya kedua klan ini masih berdiri tegak hingga hari ini.
Suasana di alam Gu hari ini terasa luar biasa berat sekaligus meriah. Aula besar klan Gu didekorasi dengan wibawa yang hanya bisa disamai oleh pertemuan puncak para penguasa dunia. Saat Xiaoyan dan Xun Er menyelinap masuk melalui pintu samping, mereka langsung disambut oleh tekanan aura yang sanggup membuat petarung biasa berlutut dalam diam. Xun Er menarik Xiaoyan ke sudut yang lebih tenang, jemari lentiknya menunjuk ke arah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah membara di sebelah kiri kursi pemimpin. Itu adalah Yan Jin, kepala klan Yan, bisiknya. Xiaoyan memperhatikan pria itu dengan saksama. Alis Yan Jin yang merah cerah tampak seperti api yang benar-benar menyala, dan setiap kali ia bernapas, suhu di sekitarnya seolah berfluktuasi. Xiaoyan terperangah saat merasakan keakraban dari dalam tubuh Yan Jin. Xun Er menjelaskan bahwa pria itu telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh kebanyakan alkemis. Ia menggabungkan api batu, gunung api, dan 9 api leluhur emas tenang murni melalui kontrol kekuatan spiritual dan manipulasi douqi yang berada di level puncak, tanpa bantuan metode khusus seperti mantra api. Xiaoyan mengatakan dalam hatinya dengan penuh rasa hormat bahwa meskipun Yan Jin hanya bisa menggabungkan 2 api, keberanian dan keterampilannya dalam menyeimbangkan 2 entitas yang saling menolak, itu adalah bukti bahwa ia adalah seorang maestro api sejati. Di sisi kanan, duduklah sosok yang lebih menyerupai gunung batu daripada manusia. Lei Ying, kepala klan Lei, memiliki kulit hitam legam yang berkilat dengan otot-otot yang berdenyut seolah dialiri listrik tegangan tinggi. Ia adalah douche yang bintang 8 yang haus darah dan pertempuran. Xun Er mengatakan sambil tertawa kecil bahwa Lei Ying adalah pria yang cukup gila untuk menantang leluhur Xiaoyan, Xiao Xuan, demi sebuah pertarungan. Meski hasilnya sudah bisa ditebak, Lei Ying pulang dengan kekalahan telak. Di tengah pengamatan itu, Gu Hua muncul dengan langkah terburu-buru dan ekspresi yang sangat suram. Ia adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam, namun hari ini martabatnya tampak terluka. Ia mengatakan bahwa rombongan muda klan Lei yang menyertai Lei Ying telah bertindak terlalu jauh. Mereka sengaja memprovokasi para prajurit klan Gu dan memukuli mereka di tanah mereka sendiri. Bahkan jenderal utama Gu Qingyang yang merupakan Dao Sheng bintang 2 yang sangat berbakat baru saja dikalahkan secara memalukan. Xun Er segera menyadari siapa pelakunya. Nama itu adalah Lei Dong, jenius paling cemerlang klan Lei dalam beberapa ratus tahun terakhir. Ia pernah bertahan selama 5 tahun di dalam kolam iblis petir yang mematikan melampaui rekor masa muda Lei Ying sendiri. Namun ada satu detail lagi yang membuat suasana menjadi canggung. Klan Lei pernah mencoba menjodohkan Lei Dong dengan Xun Er. Mendengar fakta bahwa pria bernama Lei Dong ini bukan hanya telah mengalahkan rekan-rekannya, tetapi juga pernah memiliki ambisi untuk meminang Xun Er, Xiaoyan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, percikan kecemburuan yang dibalut oleh gairah bertarung seorang pemuda. Gu Hua melihat perubahan ekspresi Xiaoyan dan segera memanaskan suasana. Ia mengatakan dengan nada membujuk bahwa jika saudara ipar Xiaoyan bersedia turun tangan, seluruh tentara terendam hitam akan berutang budi padanya. Ia menjanjikan dukungan penuh bagi hubungan Xiaoyan dan Xun Er jika Xiaoyan bisa memberi pelajaran pada klan Lei yang sombong itu. Xun Er sempat memprotes karena menganggap ini adalah pertarungan harga diri yang kekanak-kanakan, namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis, sebuah kilatan tajam muncul di matanya. Ia menyentuh bahu Xun Er, menenangkan kekasihnya, lalu menatap Gu Hua dengan aura yang tiba-tiba menjadi sangat dominan. "Baguslah kalau begitu," kata Xiaoyan dengan nada suara yang rendah namun penuh tekanan. "Pimpin jalan, Gu Hua. Aku ingin melihat seberapa hebat bakat luar biasa dari klan Lei ini yang berani-beraninya membidik istriku." Di luar kemegahan aula utama alam Gu, terhampar sebuah lapangan luas yang menjadi jantung kekuatan fisik klan tersebut. Lapangan latihan ini bukan sekadar tanah lapang. Permukaannya terbuat dari batuan obsidian yang diperkuat oleh formasi energi, mampu menahan guncangan dari para praktisi douqi tingkat tinggi. Angin pegunungan yang dingin bertiup kencang, membawa aroma debu dan semangat juang yang mendidih. Ribuan prajurit tentara terendam hitam berdiri membeku layaknya patung baja. Mata mereka yang tajam berkilat penuh amarah di balik helm hitam mereka. Fokus mereka tertuju pada sekelompok pemuda berpakaian perak yang berdiri di tengah lapangan dengan sikap yang seolah-olah mereka adalah penguasa tempat itu.
Di dahi mereka, simbol petir bercahaya samar, menandakan garis keturunan klan Lei yang agung. Lei Yun dengan sikap yang sangat tidak menghargai tuan rumah, terus mengunyah batang rumput sambil melontarkan kalimat-kalimat pedas. Ia mengatakan dengan nada meremehkan bahwa rumor tentang ketangguhan prajurit klan Gu hanyalah bualan untuk menakuti anak kecil. Ia menoleh ke arah Gu Qingyang yang tampak pucat dan menambahkan dengan tawa mengejek bahwa jika jenderal terbaik, mereka saja bisa ditumbangkan oleh Lei Dong dalam beberapa jurus, maka sisanya hanyalah sampah yang menunggu dibersihkan. Di panggung pengamat, Huo Xuan dari klan Yan menyilangkan tangan di dada. Ia mengatakan kepada Hoya bahwa rombongan klan Lei ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Hoya yang wajahnya tertutup cadar mengamati Lei Dong dengan saksama dan mengakui bahwa aura petir pemuda berpakaian perak itu memang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun ia juga tahu bahwa ada monster lain yang sedang mengawasi dari bayang-bayang. Suasana semakin panas ketika Lei Yun dengan lancang mengungkit kembali masalah perjodohan antara Lei Dong dan Shun Er. Ia mengatakan dengan suara lantang bahwa hanya Lei Dong yang pantas bersanding dengan mutiara klan Gu, dan klan Gu seharusnya merasa terhormat atas tawaran tersebut. Mendengar hinaan yang menyerang harga diri dewi mereka, ribuan prajurit berbaju zirah hitam serentak menghentakkan tombak mereka ke tanah, menciptakan suara dentuman yang menggetarkan bumi. Tepat saat amarah itu akan meledak menjadi kerusuhan, sebuah tawa yang tenang namun jernih bergema, menembus kebisingan lapangan. Tiga sosok muncul di balkon utara, Xiaoyan yang berpakaian hitam sederhana, Shun Er yang mempesona, dan Gu Hua. Kedatangan mereka seolah membawa beban berat yang menekan udara secara instan. Mata Lei Dong yang tajam segera mengabaikan yang lain dan terkunci pada Xiaoyan. Ia merasakan aura yang sangat asing, namun sangat padat, terpancar dari pemuda klan Xiao tersebut. Lei Dong bertanya dengan suara berat, apakah pria itu adalah Xiaoyan yang melegenda? Anggota klan Lei lainnya mulai berbisik-bisik sinis, menuduh bahwa prestasi Xiaoyan mengalahkan pemimpin Aula Jiwa hanyalah rekayasa atau keberuntungan belaka. Shun Er yang biasanya tenang, merasakan amarah yang murni di dalam dadanya. Ia tidak keberatan jika dirinya dihina, namun ia tidak akan mentoleransi siapapun yang meremehkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan dengan lembut menahan lengannya, memberikan senyuman menenangkan yang seolah mengatakan bahwa ia bisa menangani ini sendiri. Xiaoyan melangkah turun, setiap langkahnya menciptakan riak energi yang halus di permukaan obsidian. Ia bertanya dengan nada santai apakah ia diizinkan ikut serta dalam permainan ini. Lei Dong mencibir menanyakan kapasitas Xiaoyan mencampuri urusan internal klan kuno. Namun pembelaan datang dari Gu Qingyang. Ia mengatakan dengan suara yang bergema ke seluruh penjuru bahwa Xiaoyan adalah calon menantu klan Gu yang memberinya hak penuh untuk bertindak. Mendengar kata-kata itu, wajah Lei Dong berubah menjadi sangat dingin. Ambisi lamanya untuk memiliki Shun Er terbakar kembali menjadi kecemburuan yang membara. Ia menjilat bibirnya yang kering dan seketika itu juga Black Demon Lightning, petir iblis hitam, meledak dari tubuhnya menyambar ke segala arah dengan suara berderak yang memekakkan telinga. Tekanan energi liar ini membuat banyak penonton terpaksa menutup mata karena silau yang menyakitkan. Xiaoyan yang berdiri hanya beberapa meter dari pusat badai petir tersebut tetap bergeming. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin liar, namun matanya tetap tenang seperti air di sumur tua. Melihat ketenangan Xiaoyan, Lei Dong merasa tertantang dan bersiap untuk melancarkan serangan pembuka yang menghancurkan. Namun Xiaoyan justru melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh semua orang. Ia mengedarkan pandangannya ke selusin petarung klan Lei yang berdiri di belakang Lei Dong, lalu tertawa kecil dengan cara yang sangat mendominasi. Ia mengatakan dengan suara yang tenang namun menusuk, "Menghadapi kalian satu persatu akan membuang banyak waktuku yang berharga. Sebaiknya kalian semua menyerang secara bersamaan. Mari kita lihat apakah gabungan petir kalian sanggup menyentuh jubahku." Kata-kata Xiaoyan yang meremehkan seluruh rombongan klan Lei seketika memicu gelombang sorakan guntur dari ribuan prajurit tentara terendam hitam. Sebaliknya, wajah para pemuda klan Lei berubah menjadi sangat buruk, seolah-olah mereka baru saja dipaksa menelan empedu pahit. Ini adalah pertama kalinya martabat mereka sebagai jenius petir diinjak-injak dengan begitu santai. "Xiaoyan, jangan berpikir kau bisa bertindak arogan hanya karena sedikit reputasi.
teriak Lei Yun dengan wajah yang memerah. Senyum sembrononya telah menguap, digantikan oleh niat membunuh yang tajam. Xiaoyan hanya menanggapi dengan senyuman tipis yang tenang. Ia tidak ingin mencari masalah, namun ejekan mereka terhadap Shun sebelumnya telah menyentuh batas kesabarannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam mulut-mulut sombong ini adalah dengan taktik yang brutal dan tak terbantahkan. Lei Dong mengerutkan kening dalam diam. Sebagai seorang petarung yang mengasah diri selama 5 tahun di dalam Demon Lightning Pool, indranya jauh lebih tajam. Ia merasakan bahaya yang merayap dari sosok Xiaoyan. Meskipun rekan-rekannya menganggap kemenangan Xiaoyan atas Hun Mi-seng hanyalah rumor, Lei Dong tahu betul dari ayahnya, Lei Ying, bahwa Xiaoyan adalah ancaman nyata, jenius terkuat di benua Douqi saat ini. Karena saudara Xiaoyan yang memintanya, Lei Yun, lakukanlah, perintah Lei Dong dengan suara dingin. 10 anggota klan Lei segera bergerak. Dalam sekejap 10 aura kuat meledak, dengan Lei Yun memimpin di tingkat Ban Sheng tingkat tinggi. Mereka membentuk formasi melingkar, tangan mereka menari dengan cepat membentuk segel yang rumit. 10 pilar petir raksasa setinggi 1000 kaki melesat ke langit, berubah menjadi 10 naga petir yang mengaum dahsyat. Ke-10 naga itu menukik tajam, membawa energi destruktif yang sanggup meratakan gunung. Cahaya perak menyilaukan mata seluruh penonton. Ledakan besar terjadi saat ke-10 serangan itu menghantam posisi Xiaoyan secara bersamaan. Tanah obsidian hancur berkeping-keping, menciptakan debu tebal yang menutupi medan laga. Para prajurit klan Gu terdiam, menahan napas. Namun saat debu mengendap, mata semua orang terbelalak. Xiaoyan berdiri tegak di tengah kehancuran, jubah hitamnya bahkan tidak memiliki sebutir debu pun. Ajaibnya, tanah di bawah kakinya tetap utuh dalam radius 10 kaki, kontras dengan kawah dalam di sekelilingnya. "Serangan kalian masih bisa diterima," ujar Xiaoyan dengan nada santai. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Lei Yun yang kini pucat pasi. Matanya terkunci pada Lei Dong. "Sekarang giliranmu." Lei Dong tidak membuang waktu. Dengan raungan rendah, ia melesat maju. Petir hitam pekat menyelimuti lengannya, memadat menjadi sebuah tombak hitam panjang yang memancarkan aura kegelapan yang liar. Ia menyerang dengan kecepatan cahaya, menciptakan ribuan bayangan tombak yang mengincar setiap titik vital Xiaoyan. Gu Qingyang dan para jenderal lainnya hanya bisa terpaku melihat serangan secepat itu. Namun, keanehan terjadi. Meskipun tombak Lei Dong bergerak dengan kecepatan yang mustahil, ujung tombaknya seolah-olah selalu meleset beberapa milimeter dari kulit Xiaoyan. Bagi para ahli seperti Gu Xing, pemandangan ini tampak seperti Lei Dong sedang menari sendirian, sementara Xiaoyan hanya berjalan tenang di dalam ruang hampa. Semakin lama bertarung, Lei Dong semakin ketakutan. Xiaoyan di depannya terasa seperti lubang hitam yang menelan seluruh serangan tajamnya tanpa sisa. Dalam keputusasaan, Lei Dong menggigit lidahnya, menyemprotkan darah yang mengandung percikan petir hitam ke ujung tombaknya. Demon Lightning turun. Kecepatan tombaknya melonjak seketika, menembus ruang menuju tenggorokan Xiaoyan. Suara tajam terdengar dan semua orang melihat cahaya hitam berhenti mendadak. Tombak Lei Dong telah ditangkap oleh telapak tangan Xiaoyan. Ujung tombak itu bergetar hebat, hanya setengah inci dari kulit telapak tangan Xiaoyan. Namun tidak bisa maju sedikitpun meski Lei Dong telah mengerahkan seluruh douqi-nya. "Rasa yang familiar," bisik Xiaoyan. Tiba-tiba telapak tangannya bergetar dan tombak panjang Lei Dong meledak menjadi serpihan energi. Dengan gerakan seperti hantu, Xiaoyan sudah berada tepat di depan dada Lei Dong. Satu dorongan lembut mendarat dan Lei Dong terpental mundur dengan sangat menyedihkan di atas tanah. "Terima kasih atas kemenangannya," ujar Xiaoyan sambil merapikan pakaiannya.